Allah. Ya alhamdulillah Bang Seo ya. Karena iblis mengaku Tuhannya, yang tidak ada di iblis adalah tauhid, ya. Yang tidak ada di iblis tuh, ya. Apa itu yang dikatakan tauhid? Berhubungan, ya. Makanya syahadat, syahada ahad, atau dikatakan Muhammad Ahmad Ahad, ya. Gitu. Berhubungan tadi, ya, saat kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, pandang ke dalam, ya, itu marifatullah. Yang di dalam itu marifatullah, ya. Pas kita sudah tidak lagi merasa memiliki di situ tubuh kita, bahwa di situ adalah kepemilikan Allah yang berkodatkan Muhammad, ya, atau dikatakan maujud. Sudah tidak merasa memiliki, baru kita membuka mata, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita melihat. Berarti di situ lengkap sudah ilah dengan Rob, ya, ilahinas dengan Robinas, lengkap. Jadi udah paham, ya, kehambaan dengan ketuhanan bagi diri kita. Yang ketuhanan yang mana, ya? Yang ketuhanan yang berkeinginan tadi, yang menyaksikan tadi. Yang kehambaan siapa? Yang kehambaan yang harus mengikuti kehendak, ya, dan mematuhi apa yang dikehendaki. Dan kita senantiasa patuh dengan penyaksiannya, patuh dengan pandangannya, patuh dengan tingkah lakunya, patuh dengan tindakannya, patuh dengan kehendaknya, ya. Makanya itulah yang menyaksikan itu diri, ya. Tapi jangan lagi kita mengatakan diri kita, ya. Dia diri tuh yang menyaksikan, diri yang kosong tadi yang menyaksikan, ya. Makanya dipasangkan mata, ya, tapi belum tentu melihat. Dipasangkan zohir, dipasangkan kaki, tangan, semua. Tapi dia belum melihat. Berarti yang melihat itu semua yang kosong tadi, ya. Yang melihat itu adalah yang kosong tadi, yang mendengar itu adalah yang kosong tadi, yang bergerak itu adalah yang kosong tadi, ya. Jadi yang melihat ini siapa nih? Nah, itu yang menyaksikan tuh. Makanya kita harus takut kepada yang menyaksikan kita, dan kita juga harus patuh pada kehendaknya. Inilah yang dikatakan dalam yang dikatakan oleh Allah, mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, ya. Bukan mematuhi perintah, bukan sholat, bukan tidak, ya. Sholat itu tuntutan, ya. Tapi yang dimaksud oleh Allah, mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya. Yang ini, apa larangannya? Jangan kita menyekutukan dia dengan diri kita, ya. Senantiasa keakuan dirinya. Jangan sekali-kali kita merasa kita yang berkehendak. Jangan sekali-kali kita yang merasakan kita yang melihat. Takut kepada yang mengawasi kita. Tunduk kepada kehendaknya sendiri, ya. Ya, kita senantiasa samina watokna Bang Rosli, ya. Masya Allah, ya. Itulah bermarifat, namanya itu bermarifat, ya, gitu. Oh, begitu ya bentuk marifat. Iya, bentuk marifat itu menjaga pandangan. Karena apa? Ini aras kekuasaan bagi dirinya. Makanya setiap apa yang dia lihat, dia mampu menerjemahkan, ya. Dia lihat meja, dia mampu menerjemahkan itu meja, ya. Jadi harus kita menjaga, ya, menjaga kekuasaannya dan menjaga juga bagaimana kehendaknya atau kekuatannya, ya. Kekuasaan dan kekuatan berarti lengkap sudah kutsi dan arasnya. Ya, tidak susah bagi diri kita kalau kita menjalani dengan rasa cinta, menjalani dengan rasa ridho, menjalani dengan kasih sayang, tidak susah, ya.
kalau orang maki, kalau orang caci, nggak perlu dimasukkan dalam hati. Ya, kalau kamu masukkan dalam hati itu, aduh, terpontang-panting lagi kita tuh. Ya, nggak perlu kita masukkan dalam hati. Ya, anggap biasa saja. Ya, anggap, senang tuh, sedap sekali. Ya, semakin orang mencaci, makin sedap kita. Masya Allah. Ya, kenapa? Kita udah mampu nangkis. Ya, kita udah mampu nangkis. Ya, tidak masuk dalam hati kita. Ya, udah mampu nangkis karena kita sudah dekat dengan Allah. Ya, udah mampu nangkis. Jadi luar biasa sahabat beriman ya. Nah, udah lagi kita nggak merasa terbeban. Jadi kita sudah paham dengan syahadat tadi ya. Asyhadu alla ilaha illallah ya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya. Nah, Masya Allah. Nah, baru kita puji syukur di situ ya Allah ya. Rupanya selama ini yang aku cari dekat dengan urat leherku ya Allah, syukur ya Allah. Kita puji syukur di situ. Ya. Ternyata aku selama ini ya mempercayai dirimu di sana, aku di sini. Ya makanya hati saya susah mau tenang. Susah doa saya mau terkabul. Ya, susah. Saya pikir Allah terlalu jauh dengan diri saya, padahal Allah sudah katakan ya, saya lebih dekat daripada urat lehermu. Masya Allah. Ya, kita peluk zohirnya ini, kita peluk wujudnya ini, Masya Allah dalam sholat sahabat beriman, Masya Allah ya Allah ya. Makanya harus kita memperbaiki sholat kita. Ya, harus kita memperbaiki sholat kita biar kita saat kita mengangkat kedua tangan takbir, pas kita melipat tangan kita di dada itu kita sudah memeluk maujudnya. Ya, memeluk dengan kita mendengar rintihan-rintihan ayat yang dibaca di dalam kolbunya. Ya, dengan bacaan surat Al-Fatihah, dengan kalimat-kalimat ayat yang lainnya. Terdengar tuh dalam kolbu kita. Kita mendengar subhanallah ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kolbu ini menyaksikan apa yang kita katakan. Ya, hati ini senantiasa menyaksikan apa yang dikatakan. Sehingga gemetarlah arasnya Allah di dalam diri kita tuh. Ya, gemetar, ya, nangis kita di situ, peluk dengan secara bagaimana peluk, kangen kita kasih sayang di situ, kangen rindu kita apa namanya kita di situ harus bagaimana kita meluahkan perasaan kita. Itu adalah kesempatan yang paling bagus, kesempatan yang dimuliakan. Karena apa sahabat beriman? Karena belum tentu sebentar kita sujud naik lagi kita ketemu kayak gitu, ya nggak mungkin lagi. Makanya saat kita mengangkat takbir Allahu itu udah nggak ada kita tuh, udah hilang. Ya pas udah hilang wujud kemanusiaan kita langsung peluk dengan hati yang tulus ya Allah. Ya sambil kita menyaksikan apa yang kita bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kadang-kadang jantung kita itu apa namanya jiwa kita itu jiwa itu aras ya, bergetar. Ya. Nah, di situ kita munajat ya Allah selama ini yang aku cari ternyata lebih dekat sekali sahabat beriman ya. Di situ baru kita bagaimana ya. Nah, disitulah kenikmatan sholat itu. Luar biasa kenikmatan sholat itu sahabat beriman. Ya makanya orang-orang yang berilmu katakan awal bagi diriku, itu awal itu adalah akhir bagi diriku. Maksudnya dikatakan akhir bagi diriku karena belum tentu kamu sujud nanti berdiri lagi ketemu kayak gitu. Pasti pikiran sudah melayang-layang. Ya, pikiran udah kemana-mana. Ya. Nah, yang kuncinya tadi pada ihram. Ya, yang kuncinya yang itu yang menghalalkan gerakan itu kuncinya kepada ihram, ya. Ihram. Ya, ihram. Kuncinya menyatu. Itu kan di situ. Ya, menyatu sahada, kuncinya di situ. Kalau sudah dihalalkan di situ saat kita menjaga berdiri kita, itu dikatakan wusto, ya.
Nah, wustu artinya sesuatu, artinya berdiri, sesuatu sholat yang harus dijaga. Ya, berdiri pertama dan berdiri kedua saat ruku. Ya, nah, itu yang harus dijaga. Itu hanya milik Allah semata. Ini yang harus dijaga. Ya, makanya harus dipelihara. Hanya semata-mata Allah yang berdiri. Makanya di situ dikatakan, usulah kamu karena Allah. Ya, ihram. Iya, kadang-kadang salah sebut ya. Malum lah ya. Kalau punti, aduh punti lagi. Masya Allah Bang Penatua, Masya Allah. Sehat Bang Penatua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Masya Allah ya. Ya Allah. Makanya kalau kalau orang menyebutkan reinkarnasi, saya nggak nyebut itu karena saya nggak mampu ucapin. Itu barusan sempurna. Hah? Itu Reinkarnasi? barusan sempurna, iya. Iya reinkarnasi. Kalau Sempurna kilaf, ya itu. iya kalau kilaf bagus. Ya jadi begitu ya kalau kita mau mematangkan syahadat ya. Begitupun juga ya namanya syahadat itu sahabat beriman itu langsung ya. Itu semua dia langsung syahadat itu langsung ya. Salat juga itu syahadat ya, syahadat dia. Syahadat itu langsung. Puasa juga itu langsung. Puasa itu sahabat beriman dia tidak melalui perantara malaikat untuk memberikan kita pahala. Ya, itu tidak melalui malaikat, itu langsung yang namanya jenis ibadah itu langsung. Nah, ya, makanya saat kita berbuat sesuatu perbuatan amalia atau menolong orang lain dan apabila perbuatan ini sampai kepada Allah atau langsung kepada Allah ini dikatakan ibadah. Ya, ibadah. Ya. Nah, itu tidak ada perantara, berarti tidak ada lagi perantara malaikat atau langsung kita kepada Allah tuh. Ya. Nah, jadi lengkaplah sudah perbuatan amal dan ibadah. Amal untuk dunia, ibadah untuk akhirat. Berarti ada bekal dua-duanya. Makanya berbahagialah kamu dunia dan akhirat. Karena kamu mendapatkan dua-duanya. Ya, Masya Allah ya, sahabat beriman. Jadi dengan kita meningkatkan kekukuhan tauhid kita sahabat beriman, senantiasa jangan kita bosan-bosan untuk mendengarkan pemahaman yang seperti ini. Ya, karena pemahaman kita ini bukan konsep dalam ceramah, kita ini bertauziah. Semua di sini yang mendengarkan menuju kepada Allah. Amin. Ya, untuk mengukuhkan tauhid kita, ya. Tidak bisa kita langsung kepada Allah tuh, harus kita lewat tauhid. Ya. Nah, apa yang dikatakan lewat tauhid? Pengakuan, penetapan. Kalau sudah pengakuan harus menjadi penetapan. Jangan kita cuma ngaku-ngaku terus. Ya. Tapi harus ada penetapan bagaimana ucapan la ilaha illallah tadi, asyhadu alla ilaha illallah tadi hidup di dalam diri kita. Amin. Ya. Nah, jadi mulai sekarang mungkin ya kita terapikan aja diri kita tuh ya. Nah, kenapa apa salahnya ya, namanya juga kita bermahabbah ya, berhijrah ya, hijrah. Kita hijrah kepada Allah ya, senantiasa kita memperbaiki diri kita. Ya, samina wa to'na ya. Nah, kita takut dengan yang menyaksikan, kita takut juga dengan yang pada kehendak ini. Ya. Mungkin sahabat beriman ada yang mau bernarasi, silakan. Saya mau minum dulu ya. Silakan Pak Guru. Nanti ada pertanyaan dari Bang Andi itu. Opo meneh. Dia lagi mimpi, lagi duduk manis, dia ada orang datang. Orang itu orang halus. Dia di Ka'bah. Di Ka'bah katanya Pak Guru. Udah Pak Guru minum dulu dah tuh, dikasih kopi sama Bang Rusli.
insaf, berkah. Nggih Mbah Rusli. Japung jangan nakal-nakal ya, diam aja, nggak usah nulis-nulis. Nulis itu alhamdulillah, subhanallah, nulisnya jangan panjang-panjang. Tadi bagaimana Kak Nevi yang apa? Yang Bang Bang Andi. Iwan? Bang Andi itu kan lagi zikir. Lanjutkan sendiri, silakan Andi. Ya, assalamualaikum Bang Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu kejadiannya sekitar 2 minggu yang lalu. Saya lagi zikir laya arifu ilallah dalam keadaan tahiyat akhir. Terus saya rekap dengan subhanallah dengan yang apa zikir nafas. Nah itu bukan mimpi. Jadi pas sholat isya itu saya zikir itu tiba-tiba saya nggak ngerasain jasad saya, tiba-tiba ada yang berkeliling mengelilingi saya nggak tahu itu sosoknya seperti apa, cuma kelihatan jubahnya aja, cuma ngelilingin saya dengan berkata la baik Allahumma la baik la syarika lak la baik. Saya makin merinding, saya makin nangis, tapi saya nggak hirauin. Nah tiba-tiba ada suara, puasakanlah selama 40 hari yang telah kau zikirkan, yang telah diberi oleh gurumu. Seperti itu Bang Yuda. Terima kasih. Ya Masya Allah ya. Nah, yang penting kita di situ tidak merasa memiliki ilmu di luar dari diri kita, atau dikatakan ilmu hitam ya. Kalau kita tidak merasa kita memiliki ilmu hitam, berarti yang datang itu adalah yang baik-baik. Ya. Nah, kenapa yang kita zikirkan itu adalah buah ya? Yang kita lihat itu adalah buah dari zikir kita, ya. Nah, itu luar biasa tuh sahabat beriman ya. Ini juga jarang orang dapat ya. Nah, ini juga yang Bang Andi juga rasakan. Nah, itu pernah teman saya, ya bukan teman ya, tapi sebagian dari yang belajar juga sama saya gitu ya. Artinya saya cuma memberikan zikir itu sama dengan pengalaman Bang Andi ini, tapi dia hanya melihat seseorang di depan dia. Nah, itu yang dikatakan ru'idofi ya. Ru'idofi itu dia selalu menyerupai kayak diri kita, dia selalu menyerupai kayak orang lain ya. Itu perannya ru'idofi. Makanya kalau kita lagi tidur mimpi, itu dia perannya itu ru'idofi. Ya, perannya dia ru'idofi. Nah, dia memerankan apa yang dalam mimpi, apa yang dalam zikir. Nah, itu perannya ru'idofi. Apa yang dikatakan ru'idofi ini adalah rasa. Ya, rasa bagi diri kita. Wujud apa? Rasa dari jiwa, rasa dari wujud. Rasa dari rasa dari wujud ya. Nah, ini kenapa mantul-mantul? Ya, itu perannya ru'idofi. Makanya kalau rasa ini mampu kita bangkitkan, ini dia bisa nampak, bisa kelihatan kayak sosok. Makanya dikatakan, dikiaskan dia kayak malaikat. Ya, seperti malaikat yang tidak berjalan jauh atau berpergian jauh, rapi banget, pakai jubah, pakai ini. Nah, itu rasa tuh. Ya, rasa. Ya, atau dari buah yang kita zikirkan tadi. Yang penting kita itu tidak merasa memiliki ilmu lain. Ya. Nah, ya, nah itu Masya Allah. Nah, karena sahabat saya juga di sini yang belajar di sini juga, yang teman saya itu cuma dia melihat sosok yang duduk di depannya. Ya, dia duduk di depannya sehingga dia berzikir itu langsung tutup mata ya. Tutup mata, dia buka pelan matanya, ada lagi, masih ada dia.
Itu katanya lama banget ya, sampai 15 menit dia lihat tuh. Nah, tapi dia nggak mau berputus asa, dia lanjutkan zikirnya sambil dia buka mata sedikit, nampak lagi dia. Nah, ya nampak lagi dia. Nah, itu sudah diri kita itu ya. Nah, artinya diri yang dikatakan Idovi tadi, ya, bukan Idova ya, Idovi. Nah, dia selalu dia menampakkan kadang-kadang sama dengan muka kita, ya. Nah, ini perannya Ruidovi. Atau rasa. Makanya kalau ada yang mampu rasa ini dia menzohirkan, ini bisa dilihat oleh orang lain, ya. Nah, karena kita tidak mampu, sahabat beriman, makanya rasa itu hanya dia berkeliaran tanpa dilihat, ya. Rasa itu berkeliaran tuh, kita lihat lagi, kita lihat kue, nah itu ada rasa tuh, enak sekali tuh, ya. Kenapa? Rasanya itu udah di sana, di kue itu, ya. Dia berkeliaran, ya, berkeliaran. Kadang-kadang kita kangen sama Bunda Kanevi, ya, Bunda Nevi di Jakarta. Rasa saya itu sudah di Kanevi sana, sudah di Jakarta sana gitu. Cuma saya tidak mampu mewujudkan rasa itu. Nah, ya, rasa saya sudah sholat di Mekah. Nah, rasa saya sudah di Mekah itu sudah sholat, tapi saya tidak mampu menyatakan rasa itu sehingga dia mampu dilihat oleh orang lain. Ya, tapi kalau sudah pada kedudukan mata batinnya sudah luar biasa, ini dia mampu menyatakan, ya. Dia di rumah tapi dia sholatnya itu di sana gitu, kelihatan dia dilihat oleh orang-orang, padahal itu rasanya. Nah, kalau kita yang mendengarkan hal ini, ini mustahil. Nah, makanya yang mustahil itu, yang tidak masuk akal itu diterima oleh manusia karena dia manusia, ya. Tapi kalau bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Tapi kalau akal yang mendengarkan ini mustahil, ini tidak mungkin, ya, karena itu akal, ya, akal manusia. Memang manusia tidak bisa hal begitu, hanya Allah semata yang mampu begitu. Makanya tidak bisa kita membatasi kekuasaan Allah itu dengan akal kita. Apapun yang bisa terjadi itu adalah kekuasaan Allah, ya. Nah gitu, makanya kadang-kadang ada dari langit, ya, hujannya tadi hujan ikan, tidak masuk akal hujan ikan. Kalau bagi Allah turunkan hujan ikan, mau bagaimana kamu? Nah, kenapa? Itu manusia tadi yang selalu membatasi kekuasaan Allah dengan akalnya, ya. Ada saja dia membatasi. Pokoknya kadang-kadang kita kayak dipatok-patok dengan akal mereka. Tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Paling melelahkan. Ya, Islam itu harus begini, begitu. Banyak sekali peraturan. Seakan-akan kita dibatasi. Ya. Padahal kekuasaan Allah itu luas. Ya, luas sekali kekuasaan Allah itu. Masya Allah. Bukankah dia yang maha luar biasa? Yang maha segalanya. Kenapa kamu bisa tebus dengan akal pikiranmu? Gitu ya. Mungkin kalau di zaman-zaman sekarang ini, kalau saya menceritakan tentang kakek saya mungkin yang mancing di gumbang, mancing di satu wadah, itu mungkin orang tidak percaya. Narik ikan-ikan kuning itu, ikan-ikan merah itu yang ada dalam guci. Kalau orang dulu guci ya, guci yang tanah liat itu mancingnya beliau di situ kalau lagi kering ikan di kampung. Kalau kita mendengarkan, ya, kalau manusia yang mendengarkan, itu tidak masuk akal, tapi tidak bisa, ya. Makanya dikatakan tidak bisa kekuasaannya Allah itu kita batasi dengan akal, karena dia memang tidak bisa dicapai dengan akal, ya. Kalau lagi kering ikan di kampung, ya, tidak makan ikan, mungkin 1 minggu udah nggak makan ikan di kampung, itu beliau dia panggil ikan semua mati di darat tuh, ya. Jadi orang kampung-kampung itu berebutan turun ambil ikan yang mati itu, ya. Bukan ikan mati, artinya ikan itu dia hidup tapi dia menuju ke pantai, ya. Nah, makanya sahabat beriman, itu tidak masuk akal kan, tapi
Kalau bagi Allah tidak ada yang mustahil hal-hal begitu. Ya, yang namanya juga zaman dulu ya, yang hal-hal yang begitu ya biasa aja gitu. Nah, biasa aja. Tapi kalau kita yang zaman sekarang itu luar biasa kita mendengarkan. Kenapa? Jarangnya sudah jarang orang yang begitu. Ya, bukan jarang, ada, tapi tidak ada lagi yang tidak ada yang menunjukkan. Ya. Kenapa yang dulu-dulu itu bisa begitu? Karena hampir semua orang tua-tua dulu-dulu itu bisa begitu. Nah, kadang-kadang juga saya begini, ya, kamu kadang-kadang memahamkan ilmu dari kakekmu, ya, ilmu dari kakekmu, ilmu dari inimu, ilmu dari ini. Itu artinya dikatakan pemahaman dari kakek, pemahaman dari nenek moyang, ya, itu bukan pemahaman dari Allah. Banyak yang bilang saya begitu di chat TikTok banyak. Ya, begitu sahabat beriman, ya. Saya bilang kalau pemahaman itu bukan dari Allah, nah, ya, tidak mungkin beliau seperti itu. Ya, tidak mungkin semua munajatnya diterima oleh Allah. Ya. Tidak mungkin jasadnya itu bisa hilang. Ya. Alhamdulillah. Bukankah Nabi Muhammad itu adalah nenek moyang kita? Bukankah Nabi Adam itu adalah bapak kita, nenek moyang kita semua? Ya, semua nenek moyang kita tuh. Makanya para wali-wali terdahulu itu memang, ya, itu adalah perantara, ya, perantara bagi umat-umat yang zaman sekarang ini, karena mereka itu adalah perantara Nabi, perantaranya Allah. Ilmunya itu harus dipelajari oleh umat-umat akhir zaman melalui perantara wali-wali ini, ya. Makanya kalau kita batasi dengan akal, itu harus ini. Ilmu mereka kan dalam Al-Quran semua. Contohnya saya memahamkan pakai kodrat semua. Ya, pakai kodrat, pakai batin, pakai zat. Harus tahu pahamnya, harus selesai kajinya. Biar kita menuntut yang benar, biar paham yang benar. Makanya saya kalau bercerita harus memiliki kodrat-kodratnya. Ya, kalau saya hanya membahas tentang nur zat tanpa kodrat, ya bisa, semua orang bisa paham. Ya, makanya populer di TikTok itu, populer banyak sekali itu tentang paham-paham tentang nur rohani. Tapi jarang sekali. Ya, jarang sekali. Ya. Jarang sekali orang memahamkan pakai kodrat. Huruf hijaiyahnya mana? Pembuktian pemahaman itu mana? Yang kamu bahas itu mana buktinya, mana? Kodratnya apa? Jarang. Nah, seakan-akan kita itu dilepas di tengah lautan lalu dibiarkan. Ini kita mau menuju kemana nih? Tidak ada pangkal, tidak ada ujung. Tiba-tiba dia menyebut tentang nur, tiba-tiba dia menyebut tentang zat. Asalnya di mana? Banyak tuh, ya, di room-room lain itu pokoknya, gini gitu gini. Jadi yang kasihan, yang awam ini yang dengar, kasihan, oh iya ya, begitu aja. Makanya banyak pemahaman tentang diri, merasa dirinya. Yang dikaji itu adalah dirinya. Ya, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirimu akan mengenal Tuhan. Lah, dirimu yang mana? Dirimu yang itu. Itu ya, dirimu yang mana? Dirimu yang itu. Jangan, nanti kafir kamu. Makanya saya ulangi lagi, katakan kalau saya mengatakan diri, nah, ya, itu yang hidup yang dalam diri kita. Itulah kalau kita mengatakan manusia itu, yang kosong itu, tapi bukan diri kita. Ya, bukan diri kita yang nampak ini. Karena diri yang nampak ini dari diri yang kosong tadi, tidak ada hak kita di situ.
Apa hak kita di situ? Coba sebutin hak-hakmu di situ. Biji mata kah? Mungkin gigi yang di depan itu? Bang Ahmad ya? Masya Allah Bang Ahmad. Ya, Masya Allah. Nah, makanya kegagalan pahaman kita di situ. Kalau kita mendengar pemahaman yang lain tanpa menjelaskan yang sebetulnya. Ya, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya. Lah, diri yang mana ini? Makanya kebanyakan kalau kamu udah lihat, itulah Allah tuh. Yang mana itu? Yang diri yang mana? Kalau kamu sudah mengenal dirimu itu, itulah dirinya yang Allah itu. Diri yang mana? Diri yang nampak ini, diri yang hidup itu di batin itu, atau diri yang hidup di zahir itu yang mana ini? Diri yang hidup pada zahir itu yang membuat zahir itu bergerak. Nah, itu yang dikatakan pantulan atau nur atau dikatakan nur ilahiyah. Pantulan dari yang bergerak tadi sehingga jasad ini mampu bergerak. Nah, kenapa dia mampu bergerak? Kenapa dia mampu menggerakkan jasad ini? Karena memang kekuasaannya di situ, letak kekuasaan. Itu kan alamnya, jasad itu akan alamnya. Ya, alam bagi dirinya. Nah, bukankah mereka ini semua ada di dalam? Makanya dia mampu menggerakkan alamnya tuh. Ya. Makanya kalau kita mengatakan Allah itu duduk di arasnya, itu tidak bisa. Karena yang membangkitkan itu pasti di bawah. Ya. Nah, yang membangkitkan pasti di bawah. Berarti yang di atas adalah kekuasaan bagi dirinya dan kekuatan bagi dirinya. Kursi dan aras. Berarti posisi yang memiliki ada di bawah. Seakan-akan dia menjunjung satu gunung yang besar. Ya, karena dia memang maha kuasa, ya, maha kuasa. Dia tidak duduk di dalam kekuasaannya, ya, tapi dia hadir dalam kekuasaannya. Dia menjunjung kekuasaannya. Dia bukan seorang raja, ya, bukan dia seorang kayak manusia harus duduk di tahtanya, tidak, ya. Tapi dia yang membangkitkan semua. Nah, jadi tentunya yang membangkitkan ini posisi ada di bawah karena dia yang maha kuasa dari segalanya. Contohnya kamu lagi ngangkat barang, ya, ngangkat dos yang setara dengan berat badanmu. Tentunya kamu pikul, ya. Nah, jadi yang memikul itu yang mana? Yang memikul dan dipikul itu di mana? Nah, jadi yang memikul itu di bawah. Tidak mungkin yang dipikul ini di bawah, ya. Nah, gitu. Nah, berarti kamu kuat, kamu luar biasa yang memikul itu. Nah, itulah yang Tuhan itu. Ya, karena dia luar biasa, dia maha kuat, maha segalanya. Nah, dia bagaimana menguasai apa yang dia genggam tadi. Ya. Jadi tidak bisa kita umpamakan dia bertahta atau dia duduk, tidak boleh, ya. Puasakahlah apa yang kau dizikirkan saya masih belum. Maaf Bang Yuda, yang puasakanlah apa yang kau dizikirkan, saya masih bingung. Iya, puasa, ya. Makanya afdolnya kita zikir, kita berpuasa. Ya, tapi jangan kita juga memaksa sampai 2 hari, ya, atau 3 hari tidak makan tidak minum, ya. Kita tergantung dari nikmatnya zikir, tapi dengan satu syarat, ya, jangan kita fokus di puasanya, ya, jangan kita fokus di rasa laparnya, tapi kita fokus di rasa kenikmatan zikir. Nah, kalau kita sudah fokus di kenikmatan rasa zikir ini, walaupun kita lapar, walaupun kita haus, udah enggak kita merasakan. Nah, itulah yang dikatakan 7 pemuda, ya, Abdul Kafi itu, ya, 7 pemuda Kafi itu dia berzikir dalam goa, saking nikmatnya zikir itu sehingga Allah membangunkan mereka sudah beratus-ratus tahun, ya. Nah, kalau saya itu
belum bisa, ya, masih 2 hari setengah mampu saya. Tapi kalau 3 hari belum mampu. Allah. Ya, kalau Umi sudah mampu ya, mampu 5 hari, 6 hari. Nah, kalau paman saya yang meninggal kemarin itu dia 7 hari, mampu dia. Nah, makanya dia meninggal itu luar biasa, ya, sampai apa namanya, Masya Allah, ya, luar biasa. Makanya surat Al-Kahfi itu adalah kolbi ya. Makanya dikatakan surat Al-Kahfi itu adalah baitullah manusia. Ya. Nah, baitullah ini kan tempatnya Allah ya, artinya tempatnya Allah berdiam di baitullah muminin. Nah, itulah yang dikatakan gua dari 7 pemuda Al-Kahfi. Nah, kalau orang ini tidak tahu gua itu, seakan-akan gua ini berpindah-pindah. Ya, nah, begitupun juga kita. Kalau kita hanya berangan-angan, itu akan hanya kita melihat bayangan ya pada diri kita. Tapi harus kita menetapkan keyakinan kita, kekuatan kita bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak di luar, ya, semua ada di dalam diri kita. Ya. Nah, jadi kita berzikir ya, berzikir mungkin kita belajar zikir apa ya. Nah, ini makanya sahabat beriman di dalam bulan Ramadan yang kita capai adalah Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar kita mencapai kadarullah ya, kadarnya Allah. Nah, yaitu dikatakan kesadarannya Allah untuk menuju yang fitro. Nah, mana diri yang fitro? Nah, kodat iradat sama basar kalam hayat itu diri yang fitro. Nah, itu yang harus kita capai ya. Nah, makanya kita capai pas Idul Fitri itu kita serahkan kepada dia semata. Makanya takbirnya 7 kali itu penyerahan nurnya ya, penyerahan nurnya, kodat iradat sama, pokoknya itu penyerahan semua. Nah, makanya kalau bulan puasa itu kita senantiasa berzikir. Makanya kita kalau puasa itu fokusnya di perut, makanya jam 3 sudah lapar ya. Padahal dalam bulan puasa itu yang kita mengenyangkan adalah ruhani kita, yang kita kenyangkan tuh, ruhani. Ya. Kalau kita fokus di perut, baru jam 3, baru jam 4, udah nunggu kita, udah pada antri di jalan beli tajir. Dan nggak muat, kentara sekali fokus di perut semua. Ya. Tapi kalau orang yang berpuasa betul-betul itu tidak rasa lapar, makanya mereka tidak berambisi untuk mau buka pakai ini, pakai dodol, pakai macam-macam. Lihat Nabi Muhammad, cuma pakai kurma 1 biji doang udah boleh kok. Makanya beliau tidak fokus di perutnya. Ya. Tidak fokus di perutnya, makanya diserukan ya ayyuhallazina amanu ya kutiba alaihim kumsiyam, hai orang-orang yang sudah aman ya. Siapa yang orang aman itu ya aminun, yang mana yang aminun, yang aman itu pasti selamat. Dirikanlah puasa sesungguhnya sebagaimana orang-orang terdahulu mendirikannya ya. Di situ mengatakan ya ayyuhallazina amanu ya. Di situ mengatakan ada siam. Nah, kalau dia sudah siam, ini puasanya ma'rifat, ini puasanya hakikat. Berarti perbuatan ruhani. Kalau yang tahan lapar dan tahan haus itu adalah syarat ya. Syarat itu syariat. Nah, apa yang kita puasakan? Menjaga hati kita, menjaga prasangka kita, menjaga keakuan kita. Senantiasa dalam 1 bulan itu kita mengukuhkan ketauhidan kita, hanya senantiasa keakuan Allah. Makanya dibawa dengan zikir. Ya. Nah, makanya lebih afdolnya puasa itu kita puasa sambil berzikir tuh. Nah, ya berzikir. Kalau walaupun juga bukan bulan puasa ya senantiasa kita berzikir sambil berpuasa. Tapi tentunya kalau kita
lagi nganggur ya, atau cuti atau nggak kerja ya. Nah, ya kita luangkan untuk membesarkan kebatinan kita, rohani kita, untuk berzikir, berpuasa ya. Contohnya puasa sunnah gitu ya. Nah, tapi jangan jadikan sunnah ya, tapi bagaimana jadikan puasamu ini adalah ibadah ya. Sunnah itu amalia, saat dia tidak langsung. Nah, tapi harus konsepnya harus menjadi ibadah, berarti dengan cara berzikir. Nah, berzikir itu dengan sudah yang menjadi ibadah, yang menjadikan dia langsung. Nah, jadi kita berpuasa sambil berzikir dalam satu hari ya. Nanti jangan juga satu hari di dalam kamar ya. 1 jam atau 50 menit keluar lagi ya. Relax lagi, nanti sebentar lagi masuk lagi. Pokoknya kalau sudah kita mau apa ya, nggak apa-apa sambil duduk zikirnya, mengingat Allah ya. Allah ya. Allah itu kita hanya menjaga keakuan kita di situ ya, hanya kita menjaga keakuan Allah. Yang kita hindarkan adalah keakuan kita ya, keakuan kita tadi ya. Jangan ada rasa begini begitu begini, pokoknya kita hanya selalu bagaimana menjaga keakuan Allah semata ya. Masya Allah ya. Jadi dengan berzikir begitu lebih bagus ya Bang Andi ya, lebih mantap tuh ya. Makanya kenapa orang mancing itu, Bang Yuda. ya sama-sama Bang Andi ya. Makanya kenapa orang mancing itu dia cuma mancing ya dari pagi ya, dari pagi sampai kadang-kadang sampai tengah malam nggak makan dia ya. Nah, karena apa? Dia fokus dengan kenikmatan mancing tadi. Begitupun juga zikir. Masa zikir dia bisa mampu menafkahi kita dalam 1 hari 2 hari? Mampu sahabat beriman ya. Amin. Mampu ya. Mampu sahabat beriman, mampu. Jangankan 1 hari 2 hari, kalau orang yang sudah mampu ini kadang-kadang 7 hari mampu. Batasan manusia itu meninggal dalam berpuasa adalah 40 hari ya. 30 hari itu kita sudah drop. Nah, 40 hari itu sudah mulai, 10 harinya itu sudah mulai rongga-rongga tubuh kita ini memakan dirinya sendiri ya. Organ-organ tubuh kita itu, organisme mulai memakan lemak kita sendiri. 40 hari itu orang udah nggak kuat ya. Tapi karena mungkin ada keajaiban Allah di situ, makanya diturunkanlah pada surat Al-Kahfi itu ya. Mereka itu sebenarnya tidak tidur, mereka itu zikir ya. Makanya seakan-akan mereka itu dibolak-balikan begitu ya oleh Allah. Itu mereka berzikir tuh ya, biar matahari itu menyinari tubuh mereka. Semua ada maknanya tuh sahabat beriman, ada makna hakikatnya. Makanya surat Al-Kahfi itu tentang baitullah manusia. Itu kan goa itu kan basiro ya. Apa yang saya katakan basiro tadi